Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy ya. Kali ini kita mau bahas tentang saham Demas ya, karena ada teman gue yang nanya, Demas gimana nih? Kalau masuk masih oke nggak gitu. Nah, kita coba bikinin video buat dia gitu ya. Oke, sebelumnya disclaimer on dulu ya. Ini bukan anjuran untuk beli saham Demas ya ataupun jual, karena resiko ditanggung pribadi masing-masing gitu ya. Oke, gue mau jelasin aja apa kalau kalian masuk gitu ya tadi sore gitu ya. Kebetulan tadi teman gue nanyanya menjelang penutupan gitu. Ya, gue kasih tahu gue punya barang juga di macam-macam ya. Yang paling paling banyak itu yang di harga 181. Harga 181 tuh ada lumayan lah gitu. Artinya kalau di harga itu kan posisinya gue saat ini minus tuh ya. Nah, tapi kalau nanti tanggal 7 ya, tanggal 7 dia itu kumdet, berarti hari terakhir untuk bagi dividen. Nah, strategi gua sebenarnya akan keluar jika sahamnya naik gitu ya, artinya lebih dari 181 ya, atau 181 naik misalkan ke berapa, 200-an lah gitu. Kemungkinan gue akan jual gitu. Tapi kalau di bawah itu mungkin gue masih hold untuk dapetin dividen ya gitu. Dapetin dividen di angka 29 rupiah per lembar gitu. Nah, tadi gue ngasih info kalau lo masuk di 176 berarti kan potensi dividennya tuh 15% lebih lah gitu ya. Nanti hitung sendiri aja dah gitu. Nah, artinya ya kalau lo masuk di harga sekarang itu ya secara nggak langsung lo dapat diskon gitu, hitungannya 15%, karena nanti kan lo bakal dapat dividen tuh senilai itu gitu. Nah, cuman risikonya kemungkinan lo bakal mengalami floating loss ya, floating loss di tanggal 8 setelah kumdet ya, pas kumdet lah, tanggal kumdet. Di sini kita lihat ada tanggal kumdet di tanggal 8 Mei ya, hari Kamis tuh nanti. Nah, di situ nanti kemungkinan kalau memang dia bisa ngasih potensi dividen sekitar 15%, nah sahamnya juga akan turun sekitar segitu biasanya. Itu contoh di LPPF ya. Jadi di LPPF itu dia bagi dividen 300 rupiah. Itu dia bagi dividen 300 rupiah. Waktu itu di kumdetnya itu di 21 April gitu ya. Nah, 21 April itu puncak-puncaknya harga saham LPPF di 20.50. Artinya lo dapet ya sekitar 15% kalau lo beli di tanggal 21 April gitu. Nah, di tanggal 22-nya itu, nah itu seingat gue ya, dia turun sampai menyentuh ini ya, harga terendahnya ya, itu di harga 1.600-an apa gitu. Jadi pokoknya turunnya cukup dalam lah gitu. Nah, cuman di LPPF ini menarik ya, dia habis turun agak mantul lagi gitu. Nah, sebenarnya gue berharap apa yang terjadi di LPPF terjadi juga di Demas gitu. Artinya lo bakal dapet dividen misalkan 29 rupiah
per lembar saham. Habis itu harga sahamnya turun misalkan Rp29 juga. Itu artinya kan sama aja tuh, impas lah gitu ibaratnya. Lo dapat dividen tapi lo floating loss juga senilai dividen lo gitu. Nah, berharap di 1 pekan kemudian atau 1 bulan kemudian harganya membaik gitu kan. Harapannya bisa seperti itu kayak di LPPF ya. Mungkin bisa kita keluar gitu, artinya misalkan ternyata lossnya itu cuma sepertiga dari dividen yang kita terima ya, artinya kita masih untung tuh lumayan gitu. Atau ya kalau lo nggak mau mengalami floating loss yang cukup dalam, berarti lo harus menyediakan dana lagi untuk masuk di harga yang rendah gitu ya. Itu atau ya kalau mau tetap hold ya. Kalau gue sih kemungkinan kalau ternyata nanti nggak naik dan gue beli, gue tetap hold sampai dapat dividen dan harga sahamnya ternyata tidak membaik gitu ya. Ya kemungkinan gue akan hold. Jadi resikonya ya lo harus jadi investor jangka panjang nih gitu ya, karena kemungkinan ya nge-hold setahun ya kalau dia mau bagi dividen lagi di 2026 gitu, atau bisa nge-hold 2 tahun karena pernah Demas kayak tahun lalu ya, dia itu menahan apa namanya laba bersihnya gitu. Jadi dia di 2024 itu absen bagi dividen gitu ya, absen bagi dividen. Nah ini naiknya itu tuh benar-benar signifikan dalam jangka waktu dekat gitu. Nah kalau kalian lihat di sini di aksi korporasi dividen, nah ada kekosongan nih gitu ya di 2024 gitu, dan dibalas di 2025, jadi dividennya langsung lumayan lah gitu. Seperti itu. Nah biasanya dia tuh bagi dividen bisa 2 kali gitu ya gitu. Nah dia itu paling besar itu sebenarnya di tahun 2020 ya, bisa ngasih 2 kali, itu berarti sampai 46. Nah, itu luar biasa tuh. 2020, 2019, 2018, 17, 16, 15. Nah, dari 2015 sampai 2023 itu sebenarnya nggak pernah absen bagi dividen. Nah, baru sekali di 2024 tuh. Kemarin dia absen bagi dividen. Itu makanya harganya mungkin lumayan ya, jatuh juga ya gitu, sempat sampai ke 129 gitu. Nah kalau orang yang punya info orang dalam gitu ya, kalau misalkan punya info bakal bagi dividen 29 gitu, nah dia pasti akan borong tuh di harga 29 ya. Udah naik berapa persen tuh kalau beli di harga 129, udah naik 36% ya, lumayan tuh. Begitu itu ya. Jadi kalau mau beli ya, tadi gue infoin ya, resiko terbesarnya lo bakal harus berani hold sampai 2 tahun gitu ya, kalau ternyata nanti harganya turun dan nggak naik lagi sesuai yang kita harapkan gitu. Dan dari hasil dividennya kalau memang lumayan ya, bisa tuh dimasukin ke saham-saham yang high risk high return gitu ya. Jadi ya berharap bisa menggandakan cuannya dari situ gitu. Dan ya udah gitu ya, kalau ternyata di high risk high returnnya malah boncos ya, ya resiko gitu ya, namanya juga high risk high return ya gitu. Dan tadi kalau misalkan pahit-pahitnya ya lo harus berani atau kuat nahan gitu ya, berarti harus kuat nahan selama 2 tahun lah, karena ada potensi, pernah ada sejarahnya dia nggak
bagi dividen selama 1 tahun, tapi di tahun berikutnya dia akan bagi gitu ya. Gitu. Apakah kejadian di 2024 akan terulang di 2026? Nah, itu kita nggak tahu tuh. Gitu. Kalaupun terulang, ya kita berharap di 2027-nya dia bisa ngasih dividen lagi yang lumayan lagi ya. Kayak gitu. Oke, itu aja mungkin yang mau gua share terkait pandangan gua terhadap saham Demas kalau kalian mau masuk. Jadi dipertimbangkan dananya, yang pasti kalau mau masuk ya pakai dana yang uang dingin gitu ya. Jadi ya siap-siap tuh bakal ngendep 2 tahun gitu ya, floating loss 2 tahun kemungkinan gitu. Seperti itu. Nanti untuk prospeknya kalian pelajari lagi lebih lanjut ya gitu. Nanti apakah sisa dananya akan dijadikan capex gitu di 2025, dan harapannya sih kalau jadi capex ya pertumbuhan di 2026 dan 2027 akan lebih cerah gitu ya. Maksudnya kalau kalau kita cek lebih dalam tuh, Demas itu kan cuannya lebih gede dari penjualan lahan kosong ya untuk dibangun pabrik gitu, misalkan lahan industri gitu. Nah, kalian harus lihat lagi tuh land banknya udah sisa berapa itu. Nah, kalau misalkan masih besar, wah berarti itu masih menarik gitu. Kalaupun ternyata sudah menipis, nah harapannya dari sisa dana yang ada itu bisa jadi capex untuk beli eh, lahan baru di daerah baru yang lebih prospektif misalkan gitu. Jadi ya harapannya sih seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi ya udah, nanti kalian putusin aja sendiri. Kalau gue mungkin sarannya tadi ya, kalau memang mau masuk harus berani hold mungkin 1 sampai 2 tahun gitu ya. Kalau ternyata nanti di X date-nya malah dibawa turun harganya. Seperti itu. Oke. Sekian dari gue, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Thank you.